Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita rangkaian digital ya. Kali ini kita akan membahas tentang Karnaug Map. Ya. Karnaug Map ini apa sih ya? Jadi Karnaug Map ini adalah metode penyederhanaan fungsi boolean secara grafis ya. Berbeda dengan kemarin kita menggunakan yang lalu kita menggunakan aljabar boolean. Ini kita menggunakan grafis ya. Jadi metode ini dikembangkan oleh Maurice Carnot ya, tahun 1953. Jadi fungsinya untuk penyederhanaan rangkaian digital ya. Nah, perbandingannya dengan aljabar boolean ya, yang kita pelajari yang lalu ya. Jadi kalau di Carnot Map dia visual, kalau di aljabar boolean ya kita pakai matematis, kita harus hafal hukum-hukumnya ya, harus tahu ya tabel-tabelnya, misalnya hukum asosiasi, hukum identitas ya dan sebagainya ya. Kemudian kalau ini pakai visual ya. Ini cocok untuk yang 2 sampai 4 variabel Karnaug Map. Kalau lebih banyak pakai aljabar boolean ya, mungkin nanti bisa pakai komputer pemrograman ya. Ada aplikasinya gitu. Kecepatannya ini untuk yang kecil ya 2-4 variabel ya lebih cepat ya. Ya, kalau ini bisa lambat ya. Kompleksitas besar ini sulit kalau untuk yang besar ya, karena kalau nggak salah 5 variabel aja udah dimensinya udah 3 ya. Kalau ini lebih fleksibel ya, bisa variabelnya bisa banyak. Nah, risiko salahnya ya kalau manual ini lebih rendah, ya ini lebih tinggi ya. Jadi ini untuk yang IC, untuk yang besar ini tidak cocok ya untuk Karnaug Map ya. Tapi yang ini lebih cocok ya. Oke. Struktur Karnaug Map ya, ini contohnya untuk yang 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Ambil contoh yang 3 variabel ya, misalnya kalau posisinya di sini ya, itu berarti kalau misalnya min term ya, 1 ya. Jadi A bar ini kan 0 ya, A bar dikali B bar dikali C bar. Nah, posisi ini tidak bisa dirubah-rubah ya. Dia sudah baku seperti ini. Jadi nggak bisa yang BC 0-nya ditaruh di 00 ditaruh sini, nggak bisa. Oke, kita lanjutkan min term dan max term ya. Untuk min term ya, contoh ya ini ya. Jadi min term ini kan penjumlahan dari hasil perkalian ya. Jadi ini perkalian dulu, nanti hasilnya dijumlahin. Nah, dia itu kalau variabelnya itu ya nilainya nih ya, nilai ininya harus 1 ya. Jadi yang satu-satu yang dihitung ya. Contoh ini ya. Nah, ini ya ini adalah 1 ya, ini berarti 0 ya. Ya, A bar ya. Ini kan B dan C ya. B-nya 1 ya, C-nya 1. Jadi A bar kali B kali C ya, ini dia. Ditambah ya. Misalnya tambahnya yang ini nih ya. Tambah ya. A ya, ini kan 1 ya. A dikali ini kan B-nya 0 ya. Nah, jadi B bar ya, 0, B-nya 0, B bar dikali C-nya 1 ya, jadi kali C. Ditambah ini ya. Karena ada 3 nih. A, B, C ya, karena dia A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Nah, ini untuk min term ya, sum of product ya. Jadi penjumlahan dari hasil perkalian. Jadi perkalian-perkalian dijumlahin. Oke, sekarang kalau max term itu kebalikannya ya. Jadi kita pakai yang 0 ya gitu ya. Kita mau lihatnya yang 0 ya. Contohnya yang ini ya. Jadi dia product of sum ya. Jadi perkalian dari penjumlahan ya. Dijumlahin dulu ya, contohnya ini ya. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi dari tadi kalau dia 0 ya,
Yang 0 itu tidak bar ya. Yang 1 yang bar ya. Jadi karena di sini 1 ya, A-nya 1 maka dia A-nya bar ditambah ya. B-nya 0 kan. Ini B-nya 0 berarti tidak bar ya. C-nya T-nya 1 berarti dia bar ya. Ditambah dikali ya. Ini kan kalau tadi kan perkalian terus dijumlahin. Kalau ini penjumlahan baru dikalikan ya. Nah, ini contohnya ya, karena 1 semua ya berarti dia bar semua ya. Jadi kebalikannya ya. Nah, kalau yang ini ya, yang 0 ini kan tidak bar ya. Nah, jadi A-nya tidak bar. B sama C-nya bar ya. Seperti itu. Nah, kita nanti akan menggunakan yang ini saja ya. Lebih mudah ya. Kita tidak akan menggunakan yang ini. Oke. Langkah penyelesaiannya ya, pertama kita membuat tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran. Nah, terus misalnya ini min term ya tadi ya. Kita akan bahasnya sekarang min term aja ya. Cari yang lihat yang satu-satu nih kalau min term ya. Nah, ini yang satu-satu. Ini kan A bar ya dikali B dikali C bar ya. Ini berarti A bar dikali B dikali C bar gitu. A bar ini kan semua nih A bar nih dikali B dikali C bar ya, yang berarti yang ini ya. Ditambah A bar dikali B dikali C ya, yang berarti yang ini ya. Ya. Ditambah A B dikali B bar dikali C ya. A ini A dikali B bar ya. Nah, cari yang B barnya. Jadi kemungkinan yang ini ya, B bar dikali C ya ini. Oke, jadi semua yang satu-satu ini jadi ini ya. Nah, kemudian kita kelompokkan nih ya, kita kelompokkan. Ini yang dekat-dekat ya. Nanti pengelompokannya ini 2, 4 ya, 8 gitu ya. Ini 4 ya. Jadi ini ada 2 kelompok nih ya, yang warna merah dan warna hijau ya. Yang warna merah ya, kita lihat warna merah. Ini kan warna merah ya. Sorry, yang warna hijau dulu deh. Warna hijau ya. Ini kan A ya, A. Jadi A semua nih ya. Sedangkan B sama C coba kita lihat. B ininya B-nya sama sini saling menghilangkan ya. Nah, ini saling menghilangkan nih. Ini 00, ini 11, B sama C-nya. Ini 01, di sini 10. Jadi B sama C saling menghilangkan, jadi tinggal A-nya aja ya. Nah, kalau yang ini ya, yang ini ya, ini A-nya 0, ini 1 ya, berarti saling menghilangkan, A-nya hilang nih. Ya. Kemudian yang ini ya, ini yang ini juga C-nya ya, ini 1, di sini C-nya 0 ya, saling menghilangkan berarti tinggal B. Jadi output-nya adalah F sama dengan A tambah B. Jadi rangkaian yang apa? Jadi fungsi yang rumit ini adalah F tambah B ya. Jadi lebih mudah ya. Kita ternyata hanya 2 kelompok. Jadi kelompok yang hijau ini A, kelompok yang B adalah yang merah ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, cara mengelompokkannya ya. Nah, ini dia ya. Dia bisa sini sama sini kalau 2 variabel ya. Bisa sini ya. Bisa ke sana ya, 2, bisa juga ke sana ya. Gitu ya. Ini bisa pojok sama pojok nih ya. Gitu. Nah, bisa kayak gini ya. Jadi kita lihat 1, 2, 4, 8, 16 ya. Pelipatan 2 ya. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16 ya. Jadi gitu. Jadi nggak bisa 6, nggak bisa 5 ya. Hanya 2, 4, 8, 16 ya. Nah, ini pojok-pojok bisa dikelompokkan nih ya. Pojok-pojok bisa dikelompokkan. Satu kelompok nih berarti ini. Ya. Jadi dia seperti lingkaran sebenarnya. Nah, ini kalau gini kan tadi bolehnya hanya 4 ya, 8, 2 ya. Nah, ini nggak bisa 6 ya. Ini kan 6 ya, nggak bisa. Jadi dia kita kelompokkan 4, yang sini 4 ya. Yang ini kita kelompokkan ini sama sini ya. Nah,
ini juga ya, pojok sama pojok bisa nih ya. Nah, ini sama sana. Ini juga satu kelompok ya. Gitu ya. Ini bisa ngambil dari ini ya sumbernya. Nah, dia tidak boleh ini silang nggak boleh ya. Nggak boleh ini silang. Atau begini juga nggak boleh ya. Nah, ini jadi kalau begini berarti ini hanya boleh nah yang ini nih. Nah, yang ini sama yang ini ya. Kalau begini nggak boleh ya. Oke. Contoh kasus ya. Ini sebuah sistem kipas pendingin ya, kipas angin ya, memiliki dua input ya. Jadi input yang pertama adalah suhu tinggi ya, ada suhu tinggi. B-nya ya, B-nya adalah ruangan terisi orang ya, terisi orang. Jadi kalau terisi orang dia 1, kalau tidak terisi 0. Kalau suhu tinggi 1, kalau suhu rendah 0 ya. Jadi misalnya gini ya, dia hanya 1 dan 3 ya. Fungsi AB 1 dan 3, min term ya, ini M-nya kecil, min term. Jadi yang satu aja. Ini kan 0, 1, 2, 3 ya. Nah, saya lupa kasih desimalnya nih. Jadi 0, 1, 2, 3 ya. Ini kan kalau didesimalin kan ini 0, 1, 2, 3 ya. Oh, ini salah nih. Yang ini nggak ada nih ya. Ini nggak ada nih, saya salah nih. Ya, 0 nggak ada ya. Dia hanya ada, nih saya salah nih. Ya, salah ngisi nih. Yang ini nggak ada ya. Dia hanya, ini kalau dirubah, agak repot ya. Oke, coba saya rubah dulu ya. Mungkin kasih, enggak, ini aja kali ya. Nah ya, kasih save aja ya. Nah, ini kasih, atau ya 0, kasih 0 ya. Kasih angka. Ini kasih 0 ya deh. 0. Oke, ini saya kasih 0 aja biar kelihatan. Oke. Ya, jadi ini 0 ya. Oke. Jadi hanya 1 dan 3 ya. Jadi 1 dan 3. Oke. Nah, kita karena dua variabel ya, outputnya hanya ini 1 dan 3. Nah, yang satu ini ya, A bar kali B. Jadi A ini kan A bar kali B ya, berarti di sini ya. Ini ada orang nih tadi ya. Ini kan ada orang ya. Ini suhu. A bar dikali B ya. Di sini yang ini. Kemudian A dikali B ya. Sorry, ini A dikali B ya. Ini jadi dia 1 ya. Berarti dia yang ini ya. A dan B ya. Jadi dia A-nya 1, B-nya 1. Jadi yang ini ya. Lalu kita kelompokkan 2 nih ya. 2. Nah, kita lihat di sini 0, di sini 1 ya. Dari ini berarti ini yang hilang nih, saling menghilangkan nih. Ini kan saling menghilangkan 0 sama 1 saling menghilangkan, berarti tinggal yang 1 aja. Berarti dia tinggal kolom B ya. Jadi outputnya adalah B ya, rangkaiannya. Jadi hanya satu kabel aja. Jadi rangkaiannya hanya satu kabel dari ngambil dari B ya. Artinya kipas menyala hanya bergantung pada B. Jadi ada orang atau tidak. Sorry ya. Jadi dia hanya terisi orang nih, salah nih lagi ya. Hanya bergantung pada B ya. Gitu ya, hanya tergantung pada B ya. Jadi kalau dia nyala, sorry, dia B ya. Iya. F sama dengan B ya. Jadi kalau B-nya 0, 0, kalau B-nya 1, 1 ya. B yang benar. Jadi ada orang atau enggak ya, benar. Variabel A, suhu tidak berpengaruh karena sudah dieliminasi. Jadi 0 ini udah dieliminasi ya. Di sini 0, di sini 1 ya, saling menghilangkan ya. Berarti dia kipas ini menyala kalau B ya. Nah, gitu ya, kalau B ya. Jadi kalau ada orang ini ya, sorry salah ya. Ini salah.
Tapi kalau B-nya 0, oh dia 0 juga ya. Berarti mati. Ya benar. Jadi ini kalau ada orang aja. Ya. Jadi kalau ada orang. Kalau nggak ada orang dia 0 ya. Mati dia kan. Oke. Ya. Jadi dia menyala hanya bergantung pada B kalau ada orang ya. Kalau dia ada orang dia nyala. Kalau nggak ada orang dia mati. Oke. Jadi B-nya akan 0 soalnya kan ya. Kalau dia nggak ada orang kan dia 0. Jadi outputnya juga 0. Ya kalau 0 mati ya. Isinya kipasnya mati kalau 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Coba kasus ketiga variabel. Ini sebuah sistem alarm laboratorium memiliki 3 input ya. Sensor A, jadi A itu ya variabel A ini sensor suhu tinggi. B untuk sensor tekanan tinggi. C untuk sensor asap aktif ya. Ini lagi ada mendung, ada hujan ya. Nah, alarm aktif kalau dia F-nya sama dengan 1 ya, pada kondisi main term berikut ya. Jadi 0, 2, 6, 7 ya. Ini kan desimal ya. 0 ya berarti dia di sini ya. 0. Nah, ini sini A1 ya. 1 ya. 2 ya. Nah, ini kan desimalnya dari di sini dia. 6 dan 7 ya. 6 dan 7. Ya, aktif nih di sini ya. Saya kasih warna merah ya, merah muda. Oke. Nah, berarti ini A bar, B bar, C bar ya. Itu A bar, B bar, C bar ini ya. Jadi ini kalau kita kasih angka di sini ya, 0 itu ya di sini ya. Kemudian 1 ini dia sel ini. 2 itu ya, 2 itu sel ini. 3 itu sel ini. Jadi ini kombinasi ininya ya. Kan 0, 1, 1 itu 3 ya. Kalau desimalnya. 0, 1, 0 itu 2. 4 di sini ya. Jadi 4 ini di sini. 5 ya. Di sini, 7 di sini, 6 di sini ya. Nah, sekarang kita lihat yang 0 ya. 0 berarti dia ini. 1 kita kasih 1. 2 ya. Ini dia kita kasih 1. Kemudian 6 kita kasih 1. Kemudian 7 ya, kita kasih 1. Kemudian kita kelompokkan ya. Nah, kita kelompokkan ya. Yang pertama ini ya. Nah, ini bisa nyambung sama ini ya. Nah, ini karena di sini nyambung ya. Jadi kita lihat ya. Ini kan 0 ya. 0 itu kalau di min term itu bar ya. Berarti ini A bar ya. Ini A bar ya. Kemudian nah di sini ya. Ini kan B-nya bar ya. Di sini B-nya tidak bar ya. Jadi 1 ya. Di sini B-nya 0, di sini B-nya 1. Berarti B saling menghilangkan. Yang ada tinggal C, C-nya sama kan ya. C ya sama. C bar ini juga C bar ya. Berarti A bar kali C bar ya. Untuk yang warna merah. Kemudian untuk yang warna ini ya. Sorry. Ini ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Ini kita lihat ya. Yang ini ya. Itu di sini A-nya 0, di sini A-nya 1 ya, saling menghilangkan, dieliminasi nih A-nya. Berarti tinggal B ya. Berarti ini B dikali C bar ya. B dikali C bar ya. Ini kan B kali C bar. Kalau 0 bar ya. B dikali C bar. Sekarang yang ini ya, kelompok yang ini. Oke. Kelompok ini kita lihat A-nya ya ini. Kemudian di sini yang saling menghilangkan adalah C-nya ya. C-nya saling menghilangkan ya. Jadi berarti tinggal A dan B ya. Jadi dia pertamanya gini. Nah, kalau kita buat rangkaiannya, kita tinggal ambil ini ya. Ini kan A, B, C ya. Di sini yang ini yang bar ya, kasih not ya. Nah, A bar kali C bar ya. Jadi ngambil A bar ini ya dikali C bar ya. Ini dia. Ditambah ya nanti dimasuk ke penjumlahan di sini. B dikali C bar ya. B ini ya. B dikali ini C bar ya. Nah,
nanti masuk ke sini. Kemudian ditambah lagi dengan A kali B. Jadi kita masuk ke A sini ya. A kali B. Nah, ini B ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, jadi dari spesifikasi seperti ini, maka kita buat tabel kebenaran, kita buat apa namanya, Karnov map-nya ya, kita kelompokkan, kemudian kita buat rangkaiannya ya. Kita buat ini, kita buat rangkaiannya. Jadi seperti tahapannya ya. Dari sini kita buat tabel kebenarannya ya. Ini kita buat tabel kebenarannya. Kita buat dari tabel kebenaran, kita masukkan ke dalam Karnov map. Dari Karnov map baru kita masukkan, kita sederhanakan dengan mengelompokkan ya. Kemudian dari pengelompokan ini ada persamaan ini kita masukkan ke dalam rangkaian ya, seperti itu. Ini contoh yang 3 variabel. Sekarang kita contoh yang 4 variabel ya, contoh. Sebuah sistem kontrol memiliki 4 input ya, suhu tinggi, tekanan tinggi, sensor asap aktif, pintu darurat ya. Nah, si sensor ini akan aktif kalau ini ya, 1, 3, 5 gitu misalnya gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan nih ya. Kemudian kita kelompokkan ya. Nah, kita kelompokkan ya. Dari sini sama seperti tadi kita kelompokkan. Yang ini kelompoknya ya, itu adalah, sorry. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu ya. Yang ini nih ya. Nah, yang merah ini dan yang ini ya. Nah, ini adalah B bar kali D ya. Kemudian yang ini ya, yang ini ya, yang kelompok ini ya, kelompok ini itu adalah A bar kali D ya. Kemudian yang kelompok ini ya, nah, yang ini nih, nah, ya, itu adalah C bar dikali D ya, ditambah ya, kemudian yang ini ya, kelompok yang ini ya. Jadi kelompok yang ini adalah A bar dikali B ya. Dan yang terakhir kelompok yang ini adalah B dikali C bar ya, yang ini nih. Ini warna hijau ya. Dari sini kita buat rangkaiannya gitu ya. Jadi untuk yang ini ya, ini dia gerbangnya. Jadi B bar dikali D ya, ambil dari B, ya, ini B bar dikali D. Ya. Dijumlahkan ya, nanti ada gerbang OR. Ditambah dengan ditambah dengan A bar kali D ya. A bar kali D. Nah, ini. Ditambah C bar kali D ya. Nah, ini dia C bar ya, ini kan C ya. Ini bar dikali D ya. Ditambah A bar ya, ambil dari A bar sini ya, dikali dengan B ya. Nah, di sini. Kemudian terakhir ditambah dengan B dikali C bar ya. B, ini B kali C bar ya. Nah, seperti inilah ya. Nah, ini rangkaiannya. Jadi dari spesifikasi ini kita buat tabel kebenarannya. Kita masukkan ke dalam Karnov map ya, yang satu-satu ini ya. Kemudian setelah itu kita kelompokkan. Ya, dari kelompokan kita dapat persamaan ini ya. Nah, persamaan ini kita buat rangkaian ya. Seperti itu cara membuat rangkaian menggunakan Karnov map ya. Penyederhanaan menggunakan Karnov map ya. Nah, kalau tanpa Karnov map ya kita bisa lihat ini ada berapa? Ini 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Kalau tanpa ini penyederhanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 gerbang. Jadi ya, dengan gini lebih sederhana ya. Jadi 5 ini ya. Oke ya. Itu saja bahasan kita tentang Karnov map ya. Alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.